أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Shadaqallahul azim. Dengan apa tadi ya, ini landasan teori pendidikan jelaskan. Landasan teori, Pak? Ya, teori-teori pembelajaran gitu ya. Jadi landasan berdasarkan referensi yang saya baca, teori-teori pembelajaran itu ada 5, Pak. Yang pertama yaitu konstruktivisme. Itu berasal dari kata konstruk yang artinya bangunan atau membangun. Jadi konstruktivisme itu adalah mengedepankan kegiatan mencipta atau membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Jadi teori belajar ini siswanya lebih aktif. Bisa dengan media sosial gitu, Pak. Dia mencari informasi dengan media sosial. Jadi anaknya itu membangun dari sesuatu yang telah dipelajarinya. Kemudian behaviorisme. Behaviorisme ini lebih menekankan pada hubungan stimulus dan respon, Pak. Jadi di sini guru yang lebih aktif. Jadi mengharapkan adanya perubahan perilaku siswa. Jadi guru seperti contohnya guru membuat PowerPoint yang menarik agar dapat merespon siswa, agar siswa dapat belajar lebih baik gitu. Kemudian kognitivisme itu menitikberatkan pada proses belajar, Pak, dan berorientasi pada kognitifnya. Jadi lebih mementingkan proses. Kalau kognitivisme ini lebih mementingkan proses daripada hasilnya, Pak. Dia lebih berpikir kompleks. Terus humanisme itu memanusiakan manusia. Jadi peserta didik ini menggali kemampuannya sendiri, Pak, untuk diterapkan di lingkungannya. Jadi di sini lebih ke pengalaman siswa itu, Pak. Jadi keterampilan nilai itu digabungkan dengan pengalaman siswa. Jadi guru memberikan makna seperti guru memberikan makna kehidupan seperti itu, Pak. Kemudian memanusiakan manusia. Nah, itu humanisme, Pak. Kemudian satu lagi, Pak, 5 yaitu sibernetik. Sibernetik itu memanfaatkan teknologi. Jadi memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Itu, Pak. Mungkin alurnya dan nanti tolong Ibu jelas juga apa yang dimaksud PBL dan PJBL. Silakan. Oke. Alur tujuan. Tujuan ya, Pak. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu untuk mengukur sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan melalui proses evaluasi, Pak. Dan alurnya alur tujuan pembelajaran atau sering kita dengar ATP itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun sistematis dan berurutan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan dari pembelajaran itu, Pak.
Jadi tujuan pembelajaran tadi itu hal yang harus diperhatikan dalam menyusun tujuan pembelajaran itu yang pertama standar kompetensinya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Nah, ketiga-tiganya ini terdapat di dalam ATP, Pak, alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini dimulai dari perumusan kompetensi yang ingin dicapai, dilanjutkan dengan kegiatan belajar, terus mengajar yang dirancang sesuai dan diakui dengan evaluasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar. Terus kalau PBL itu problem based learning, anak itu pembelajaran yang berangkat dari masalah. Jadi guru mengidentifikasi masalah, kemudian siswa mengumpulkan data dari masalah tersebut, informasi masalah tersebut, kemudian menganalisisnya, Pak. Setelah dianalisis, siswa memaparkan hasil analisis tersebut. Nah, beda dengan PJBL. Kalau PJBL berangkat dari masalah juga PJBL, tapi PJBL ini anak itu membuat suatu proyek, Pak. Membuat suatu proyek. Kalau PBL tadi siswa menganalisis masalah, menyelesaikan masalah. Kalau PJBL siswa membuat proyek. Jadi itu bedanya, Pak, antara PBL dan PJBL. Oke, coba Ibu jelaskan yang pertama asesmen dan P5 dan PPRA. Silakan, Bu. Oke. Asesmen itu seperti ini, Pak, evaluasi pembelajaran atau proses sistematis yang lebih sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi data mengenai peserta didik. Jadi tujuan asesmen ini untuk membuat suatu hasil atau keputusan dan juga untuk memberikan umpan balik dari proses pembelajaran itu, Pak. Dan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Misalnya kalau peserta didik hasilnya kurang baik, berarti langkah selanjutnya peserta didik harus remedial seperti itu, Pak. Atau kalau tidak juga ada perbaikan, mungkin kepengayaan gitu. Jadi asesmen ini lebih ke proses sistematis untuk membuat keputusan bagaimana hasil peserta didik ini. Terus P5BK ya, Pak, ya. P5BK ini adalah proyek penguatan profil Pancasila. Jadi halo, Pak. Ya, Pak. Project ya. Project bukan proyek. Ya, project penguatan profil Pancasila. Jadi ini ada di kurikulum Merdeka, Pak, yang dirancang untuk mengembangkan profil Pancasila peserta didik yang berbasis proyek. Jadi P5 ini bertujuan untuk memperkuat karakter siswa sesuai dengan tujuan dari kurikulum Merdeka tadi, untuk lebih ke karakter siswa. Jadi P5 ini membantu guru untuk membentuk karakter siswa lebih baik lagi, atau dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas yang lebih kontekstual seperti itu, Pak. Beda dengan PRRA. Kalau PRRA ini alatnya, Pak. PRRA hampir sama dengan P5BK, tapi PRRA ini dia menjadi alat untuk langkah, Pak. Alat atau langkah yang digunakan guru dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi proyek itu, termasuk proyek P5BK itu. Jadi kalau P5BK ini adalah sebuah proyeknya, kalau PRRA ini lebih ke alat atau kerangkanya, Pak, dalam melaksanakan P5BK itu.
Sudah, Pak. Dengar Pak. Mana, Pak? Nggak ada, kurang dengar, Pak. Dengan kawan-kawan lain bagus. Gimana, Pak? Yang mikrofon Ibu yang kurang bagus. Oh iya. Ini saya ngecek dengan teman-teman lain ini bagus. Iya ya, Pak. Sinyal kayaknya, Pak. Sinyal, Pak. Tapi suara saya terdengar ya, Pak? Ya, bagus. Silakan Ibu sama Rauda yang berkaitan PTK. Oke. PTK. Oke, kalau Bagusnya suara saya ini PTK. PTK ya, Pak. Kalau PTK itu penelitian tindakan kelas, Pak. PTK ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa di kelas. Jadi PTK ini dilakukan dengan cara pertama mengidentifikasi masalah yang dihadapi siswa, Pak. Mungkin seperti siswa yang kurang dapat membaca Al-Quran, seperti itu, Pak. Kemudian mengembangkan strateginya. Strategi apa yang cocok digunakan untuk meningkatkan cara membaca siswa, seperti itu kan, baca Al-Qurannya. Terus mengevaluasi efektivitas strategi perbaikannya. Perbaikan mungkin lebih ke metode apa yang lebih baik, kemudian melakukan refleksi, seperti itu, Pak. Itu PTK, Pak. Jadi PTK ini dapat membantu guru juga untuk meningkatkan keprofesionalannya dalam mengajar, seperti itu, Pak. Ya. Silakan Ibu untuk praktek pembelajaran. Oke, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Anda semua? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, masuk semua ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita ini diberikan kemudahan, keberkahan dalam memahami apa-apa yang Ibu sampaikan. Oke? Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi pada hari ini, yaitu mengenai ketentuan pernikahan dalam Islam. Sebelum Ibu lebih lanjut lagi untuk menjelaskannya, Ibu akan bertanya dulu. Minggu lalu Ibu menjelaskan tentang materi apa? Oke, benar ya, yaitu materi adab dalam menggunakan media sosial. Terus apa keterkaitannya materi kita minggu lalu dengan materi kita hari ini? Oke, benar ya. Jadi dalam menggunakan media sosial itu kita harus berhati-hati ya. Apalagi kalau kita sudah menikah. Ya, apalagi sudah menikah, kita harus menghormati perasaan pasangan kita. Jangan sampai kita sudah menikah, kita sibuk dengan media sosial, sehingga terjadinya lah yang namanya perselingkuhan. Jadi dalam menggunakan media sosial itu kita harus berhati-hati ya. Jadi ada keterkaitannya ya, materi minggu lalu dengan materi hari ini. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian pernikahan, kemudian peserta didik mampu menjelaskan ketentuan pernikahan, selanjutnya peserta didik mampu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, terus peserta didik
mampu mengimplementasikan sikap komitmen, bertanggung jawab, dan menempati janji dalam pembelajaran. Oke, Ibu akan memberikan motivasi pada hari ini. Motivasinya yaitu ilmu adalah cahaya yang akan menerangi jalanmu di dunia dan di akhirat. Jangan pernah lelah untuk mencarinya, ya. Kemudian, kesuksesan bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling tekun dan tidak mudah menyerah. Kamu pasti bisa. Baik, itu motivasi pada hari ini, ya. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan pengertian dari pernikahan. Sebelum Ibu menjelaskan, ada tidak yang mengetahui pengertian dari pernikahan itu apa? Oke, benar ya. Jadi pernikahan itu adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sesuai dengan syariat Islam, ya. Baik, itu saja materi dari Ibu. Sekarang waktunya oke, sebelumnya kita ini ya bagi kelompok dulu ya. Ibu ada sebuah masalah, ya. Kalian identifikasikan sebuah permasalahan yang ada di kehidupan kita mengenai pernikahan, ya. Kemudian kalian buat suatu proyek, bisa berupa peta konsep, ya, mengenai tema dari pernikahan. Setelah itu kalian presentasikan ke depan, oke? Baik, sekarang Ibu bagi kelompok. Ibu bagi 3 kelompok, ya. Oke, sekarang kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu, kalau sudah selesai semuanya, mungkin bisa dipresentasikan ke depan. Baik, kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil proyek yang telah dibuat dari tema pernikahan tadi. Oke, baik ya. Sudah bagus proyek-proyek yang dibuat, ya. Sekarang silakan duduk kembali. Baik, materi kita hari ini sudah selesai. Ya, sekarang waktunya Ibu menyimpulkan tentang materi kita hari ini. Sebelum Ibu menyimpulkan, Ibu ingin mendengar dulu dari kalian kesimpulan dari materi kita hari ini, ya. Lanjut. Baik, sekarang Ibu yang akan menyimpulkan. Jadi pernikahan itu adalah ikatan yang suci, ya, antara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Dan tujuan dari pernikahan ini adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah, ya. Jadi apabila tidak ada pernikahan, mungkin akan terjadi perzinahan di mana-mana. Jadi Allah memerintahkan kita untuk menikah, yaitu ya tujuannya agar kita dapat membentuk keluarga, kemudian bisa menyalurkan biologis kita, kemudian kita dapat mempunyai keturunan yang lebih banyak lagi, seperti itu. Baik, itu saja kesimpulan dari Ibu. Untuk selanjutnya minggu depan kita akan membahas materi tentang meneladani jejak ulama Indonesia yang mendunia, ya. Mohon Ananda semua untuk mencari referensi yang lain, ya, bisa berupa internet, ya, atau melihat video-video di YouTube mengenai materi kita. Jadi ketika kita masuk minggu depan, kalian sudah mempunyai gambaran dari materi kita. Baik, itu saja penjelasan dari Ibu. Lebih dan kurang Ibu minta maaf. Kepada Allah Ibu minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak? Oke. Ya, Pep Sunarti, mana tulisannya? Dengan ini Ibu Agus. Nah, Ibu Agus, Pep Sunarti mana? Nah, Pep Sunarti. Bu, Pak, itu